Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 3 September 2020, berjudul Lingkungan Keluarga. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pena Inspirasi menuliskan maksud judul renungan pagi ini, lingkungan keluarga dalam keluarga Allah, adalah sebagai berikut. Pertama, setiap rumah tangga perlu memelihara lingkungan keluarganya agar anggota-anggota keluarga itu dimahkotai dengan kemuliaan sebagai anggota keluarga yang di surga. Allah yang memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong yang sepadan dengan dia, diberkati supaya pria dan wanita disatukan dalam pernikahan suci, memelihara keluarga itu yang anggota-anggotanya dimahkotai dengan kemuliaan yang harus diakui sebagai anggota keluarga yang di surga. Kedua, setiap orang tua yang takut Tuhan mesti menyebarluaskan suatu pengaruh dari lingkungan rumah tangganya sendiri kepada rumah tangga orang lain. Para orang tua yang takut akan Allah menyebarluaskan suatu pengaruh dari lingkungan rumah tangganya sendiri kepada rumah tangga orang lain, bertindak seperti ragi yang tersembunyi di dalam 3 sukat tepung itu. Ketiga, dalam setiap rumah tangga perlu ada hati yang dipenuhi oleh cinta kasih, kebenaran, kata-kata kasih yang akan menjadikan lingkungan keluarga itu berbahagia. Cinta adalah suatu tanaman yang tumbuh dari surga dan harus dirawat dan dipelihara. Hati yang dipenuhi cinta kasih, kebenaran, kata-kata kasih akan menjadikan keluarga itu berbahagia dan mengerahkan pengaruh yang meninggikan terhadap semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruhnya. Keempat, dalam sebuah lingkungan rumah tangga, suami istri harus menghormati dan mengasihi satu sama lain dalam sumpah perkawinan, agar Roh Kudus hadir di dalam keluarga itu. Sang istri harus menghormati suaminya. Suaminya harus mengasihi dan mencintai istri, sebagaimana sumpah perkawinan yang mengikat mereka menjadi satu. Demikianlah iman mereka kepada Kristus harus menjadikan mereka satu di dalam Dia. Adakah sesuatu yang lebih berkenan kepada Allah daripada melihat orang-orang untuk belajar dari Yesus dan semakin bertambah penuh dengan Roh-Nya? Kelima, dalam setiap lingkungan rumah tangga, ibu bapa perlu menghidupkan roh kasih sayang dan kerukunan satu sama lain, sehingga anak-anak mereka juga menghargainya. Biarlah para bapa dan ibu mengadakan janji yang tekun kepada Allah, yang mereka akui mengasihi dan setia, agar oleh rahmat-Nya mereka tidak akan berbantah antara diri mereka sendiri, melainkan di dalam hidup dan tingkah laku mereka akan menyatakan roh kerukunan sehingga anak-anak mereka juga menghargainya. Keenam, dalam setiap keluarga perlu menjaga lingkungan yang suci, bersifat sosial, dan roh saling menolong satu sama lain. Perkongsian keluarga adalah suatu lingkungan yang suci, bersifat sosial, di mana tiap-tiap anggota harus melakukan suatu peran masing-masing menolong satu sama lain. Pekerjaan rumah tangga harus berjalan dengan lancar, seperti bagian-bagian yang beraneka ragam dari satu mesin yang diatur dengan baik. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.